Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pedagogi untuk persiapan UP selama bulan uh, Februari ya. Insya Allah bulan Februari dan 2023 ya. UP selama 2023. Sebelum itu saya minta bantuan teman untuk subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman ya, biar makin bermanfaat dan saya makin semangat untuk membuat konten-konten yang berhubungan dengan PPG. Baik teman-teman, di soal kali ini soal yang baru saya buat untuk persiapan teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman lolos pada saat ujian ujian UP ya, ujian UP PPG nanti ya. Perhatikan pernyataan berikut: mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Digital Age Literacy. B. Inventive Thinking. C. Effective Communication. D. High Productivity. Nah, di sini saya mau kasih teman-teman kesempatan, silahkan jawab dulu, kunci dulu ya, sambil latihan, sambil kita belajar bareng ya. Saya juga di sini belajar, cuman saya punya media untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasa videonya terlalu cepat, bisa di pause dulu, jawab dulu, baru kemudian lanjut ya. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah option B. Dia pernyataan di atas itu termasuk inventive thinking ya, inventive thinking. Kita lihat pembahasannya. Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru, atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Nah, inventive thinking itu adalah sama dengan penemuan ya. Jadi penemuan itu membutuhkan berpikir tingkat tinggi. Kemudian penemuan itu ini kata kuncinya ya, dia masuk akal ya. Dia masuk akal. Kemudian daya cipta muncul itu karena keingintahuan yang tinggi, kemudian kreativitas, kemudian di dalam membuat kreativitas itu pasti ada resiko ya, berani mengambil resiko, pasti ada resiko gagal ya, tidak serta-merta langsung jadi. Jadi itu dia dari inventive thinking ya. Kemudian mampu beradaptasi, mampu mengelola kompleksitas. Jadi kayak yang paling mencolok itu adalah mampu mengelola kompleksitas, pengambilan risiko, kreativitas, keingintahuan, berpikir tingkat tinggi, dan masuk akal. Itu merupakan inventive thinking teman-teman. Oke, semoga dipaham ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Baik, kita lihat soal yang selanjutnya. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membantu kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Membentuk ya, maaf. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, teman-teman bisa jawab dulu, bisa di pause dulu videonya, baru kita lanjutkan. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, ini dia. Jawaban yang tepat adalah membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan yang baru yang akan diajarkan ya. Jadi seperti itu kalau peserta didik kita belum siap ya melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi harus dibangun skemata ya.
Kalau yang option A, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yakinlah hasilnya pasti akan gagal karena akan sulit masuk ke pikiran anak didik kita, peserta didik kita kalau kita langsung memaksakan. Jadi harusnya dipancing dulu ya teman-teman. Kemudian membuat kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Membuat kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen itu juga agak susah ya, karena kalau kemampuan siswa itu agak jauh, ada yang mampu berpikir tingkat tinggi langsung bisa, dan ada yang masih tetap berpikir tingkat rendah, itu tidak akan terjadi komunikasi yang baik ya. Kalaupun terjadi komunikasi, yang berpikir tingkat rendah ini susah untuk menangkap maksud dari temannya tersebut ya, seperti itu kalau saya ya. Kemudian yang D, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau kita rubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa, berarti kita, kalau misalnya siswanya hanya mampu berpikir tingkat rendah dan kita merubah perencanaan, berarti ini akan lari lagi dari soal ya. Padahal yang di sini yang dibahas adalah berpikir tingkat tinggi ya, teman-teman. Semoga dipahami. Coba kita lihat pembahasannya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan skemata. Skemata itu adalah jembatan penghubung dari berpikir tingkat rendah ke berpikir tingkat tinggi ya, teman-teman. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi. Dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik menurut King, Godson, dan Rohani tahun 2006. Jadi perlu memang skemata ya, perlu stimulus dulu untuk memancing daya pikir siswa kita ke berpikir tingkat tinggi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya merupakan A. Metode sesama teman, B. Metode pemecahan masalah, C. Metode perancangan, D. Metode bagian. Nah, kira-kira di sini dia termasuk yang mana, teman-teman? Dia mencoba merangsang siswanya, wawasan siswanya tanpa melihat kualitas pendapatnya ya. Jadi kadang kita sama dengan memancing tanpa perlu. Kan biasanya siswa itu takut ngomong kalau kita membatasi ya. Jadi sebaiknya dibebaskan saja untuk memecahkan suatu masalah. Kira-kira ini yang mana nih teman-teman jawabannya? Saya yakin sudah didapat ya. Saya sudah kasih bayangan tentang jawabannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah metode pemecahan masalah ya teman-teman. Metode pemecahan masalah. Ini yang kita butuhkan adalah keberanian siswa untuk berpendapat ya. Berpendapat, kalau kita batasi dia akan takut dan kemudian susah untuk mengemukakan pendapat ya. Nah, lihat, jadi dari berbagai suara dari siswa nanti akan kita ketemukan metode yang atau jawaban pendapat yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut ya. Kita lihat pembahasannya. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran
dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat ini merangsang tanpa melihat pendapat, kalau menemukan soal seperti ini artinya kayak memaksa mereka untuk berpendapat, tapi dengan cara yang halus, yaitu tanpa membatasi atau tanpa menyalahkan pendapat-pendapat mereka ya. Itu ada di metode problem solving atau pemecahan masalah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kalau teman-teman rasa ini bermanfaat, bisa kasih super thanks juga ya. Ada ucapan terima kasih di dekat tombol like. Silakan teman-teman kasih di situ biar saya makin semangat ya. Tidak apa-apa bersedekah sedikit. Oke. Pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan. C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Oke, teman-teman, bisa dikunci jawabannya. Kalau teman-teman sudah kunci, kita lanjut ke pembahasannya atau optionnya. Jadi pilihan yang tepat adalah bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan ya. Kata kuncinya adalah kompetensi collaboration. Collaboration itu bahasa Inggris artinya berkolaborasi atau bekerja sama. Coba kita lihat di option A, apakah ada kata bekerja sama? Tidak ada ya teman-teman. Walaupun kita tidak baca soal sebenarnya, tidak tahu sebenarnya jawaban yang diinginkan, tapi kalau sudah kita tahu kata kuncinya, ini sudah bisa kita jawab. Coba kita lihat di bagian yang C, option C, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, argumentasi, klaim, dan data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam. Nah, ini juga tidak ada kata kerjasama ya. Jadi gampang ya. D. Menghasilkan, pengembangan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun kelompok. Nah, kalau ini sudah ada sedikit tapi tidak terlalu kuat ya. Yang kuat itu adalah bekerja sama ya. Semoga dipahami ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Kalau dirasa bermanfaat, bisa kasih super thanks ya teman-teman, biar saya makin semangat. Oke, semoga lulus tahun ini, semoga dapat tunjangan sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.